Halo. Halo, cek. Ada orang sini? Ya, saya kecilin musiknya dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bakal belajar ya. Kali ini kita akan belajar lagi terkait masalah materi tentang fluida ya. Jadi meskipun di sini kan pada kenyataannya sebenarnya udah keluar peraturan dari pemerintah kalau nggak ada itu ya. Tidak ada dalam UTBK kita itu nggak ada soal-soal saintek gitu. Tapi tidak ada salahnya kita bakal belajar, tetap belajar terkait masalah saintek ini. Kenapa saya sarankan untuk tetap belajar? Karena kalau misalnya kita mau masuk perguruan tinggi nantinya, itu ada kemungkinan misalnya kita mau masuk lewat jalur yang mandiri ya. Jadi kan harus belajar lagi ya. Jadi harus belajar lagi terkait masalah sainteknya. Jadi daripada kita lupa, lebih baik kita tetap belajar aja, lanjut aja belajarnya gitu ya. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang fluida. Ya, semoga ini suaranya jelas nggak? Semoga ini suaranya jelas. Jadi buat teman-teman yang yang ini karena ada beberapa orang mungkin yang masih baru di sini. Ya, perkenalkan nama saya Juhri Hendrawan. Terus bisa dipanggil Juhri ya. Biasanya teman-teman manggilnya Juhri gitu. Nah, terus kita belajar hari ini itu terkait masalah fluida. Suaranya jelas jadi buat teman-teman. Oke. Yang nah, untuk yang materi pelajaran kita hari ini kita bakal belajar terkait masalah fluida ya. Fluida itu ada beberapa bagian. Ada yang kita bisa ngelompokinnya itu ke dalam dua hal bagian bab gedenya, yaitu dalam bentuk fluida yang dinamis sama fluida yang statis. Tapi yang kita bakal pelajari terlebih dahulu di sini adalah fluida yang statis atau fluida yang diem. Apa sih fluida statis? Nah, itu fluida statis itu kita bakal belajar bahas di sini ya. Kita langsung aja masuk apa yang harus kita pahami ketika kita di fluida statis. Jadi fluida statis itu yang pertama itu terkait masalah massa jenis ya. Yang namanya massa jenis itu adalah masanya dibagi dengan volumenya. Jadi kalau contoh kalau misalnya saya punya cairan gitu ya, secairan dia itu masanya 1 Newton, 1 kilogram ya. Terus dia itu memiliki volume ya. Volumenya sama dengan 1 meter kubik, berarti dia punya massa jenis ya. Massa jenisnya berapa? Jadi sama dengan disebut sebagai rho gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gambar bentuknya kayak gini ya. Kalau tadi P, kali ini bentuknya mirip kayak P lah gitu ya. Sama dengan apa? Massa dibagikan volume. Jadi kalau misalnya 1 kilogram, berarti ini secara otomatis sama dengan apa? 1/1. Berarti sama dengan 1 kilogram per meter kubik. Nah, satuannya ini adalah kilogram per meter kubik misalnya dalam bentuk satuan internasional ya. Nah, terus setelah kita pahami yang ini masalah mas jenis, kita nggak usah berlama-lama di sini, kita langsung aja. Terus apa yang sering kita bahas dalam materi fluida statis juga itu adalah masalah tekanan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang tekanan itu dasarnya sebenarnya dari P ya. Jadi yang ini. Jadi sama dengan ini P, simbol tekanan itu P, panjangannya pressure ya. Sama dengan apa? Gayanya berapa dibagi dengan luasannya berapa. Artinya apa? Kalau misalnya saya punya benda kayak gini misalnya ya. Nah, ada benda, dia itu kan menekan pada lantai misalnya ya. Jadi kalau misalnya menekan pada lantai, ini kita harus cari tahu berapa luasan dasarnya ini. Terus kita harus cari tahu berapa gaya beratnya. Sini berarti W-nya ini sama dengan F, ini sama dengan mg gitu ya. Nah, terus ini ada luasannya. Luasannya itu apa? Sama dengan panjang kali lebar. Jadi terserah bentuknya nanti kalau misalnya bagian bawahnya antara dia itu luasan panjang kali lebar karena dia itu ada persegi panjang misalnya, atau kalau dia bentuknya lingkaran juga bisa pakai luasan lingkaran. Jadi kalau misalnya tekanan itu berarti sama dengan apa? F dibagi dengan A. Nah,
Jadi ada gaya, terus di sini ada bagian luasan ya. Terus kalau misalnya kita dalam bentuk fluida, fluida itu untuk gayanya. Kalau misalnya saya masukin ya bentuknya, contoh saya misalnya sama dengan kayak tadi ya. Terus tapi kita ngisi misalnya dia itu kita isi dia itu dengan fluida ya. Dengan fluida setinggi misalnya setinggi segini ya. Tuh. Jadi kalau misalnya dia ada fluida setinggi segini atau setinggi H, berarti kita bakal punya dia itu tekanannya apa? Tekanannya itu sama dengan apa? Sama kayak tadi itu sama dengan gayanya dibagi dengan luasannya ya. Kalau gayanya di sini berarti apa? Volume total, massa total di sini dikalikan gravitasi, berarti sama dengan massanya kali gravitasi, tapi dibagi dengan apa? Dibagi dengan luasan. Kalau misalnya saya tulisin bentuk lainnya, massa itu kan sama dengan kalau misalnya kita kembali terkait masalah awal yang massa jenis tadi itu sama dengan apa? Rho kali V ya, dikali G dibagi dengan H tuh, dibagi dengan A. Tapi ingat kita punya ke sini volume dibagi luas alas. Jadi kalau misalnya kita punya suatu volume terus ada luas alas tertentu, berarti kan itu sama dengan ketinggian ya. Jadi bagian yang ini kalau ditulis tekanan juga sama dengan apa? Rho kali H dikalikan dengan G, atau di sini biasa ditulis sebagai Rho GH tuh. Dan ingat kalau misalnya pada kasus yang saya tulis bentuknya seperti ini, cuma Rho GH doang, ini berarti kita tidak meninjau tekanan awal. Bisa jadi kan kalau misalnya dia itu punya cairan, ada tekanan dari atasnya ya. Tekanan misalnya tekanan atmosfer, berarti ada P0-nya. Berarti dia itu bisa ditulisin dalam bentuk umumnya bentuknya kayak gini ya. Nah, semoga ini dipahami untuk dasar. Lanjutin dulu terkait masalah materi lainnya itu adalah hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu intinya sebenarnya sederhana, cuma kalau misalnya saya punya dua luasan gitu ya. Ada luasan, ada yang kecil sama yang gede. Kalau misalnya saya punya luasannya gini, ini itu bakal memiliki tekanan yang sama antara kiri kanan. Jadi kalau pada kasus seperti ini coba lihat di ini. Jadi di sini ada tekanan, ada tekanan. Dia tuh memiliki tekanan yang sama antara kiri kanan. Sebagai akibatnya ya, dengan kita menggunakan konsep tadi. Jadi kalau misalnya saya punya kasus kayak gini gitu ya, ini ada luasan A1, di sini ada luasan A2, di sini kita punya tekanan ya. Jadi kalau misalnya saya mau masukin ya, bentuknya sederhana. Kita masukin berarti apa? Tekanan di kiri sama dengan tekanan di kanan. Berarti sama dengan P1 sama dengan P2 ya. P1 sama dengan P2. Dengan kita menggunakan konsep tekanan yang seperti yang soal di kasus sebelumnya ya. Di bentuk sebelumnya yang ini berarti tekanan 1 itu bisa dibikin jadi F1 dibagi dengan A1 ya. Jadi kalau misalnya tulis di sini artinya F1 dibagi dengan A1 sama dengan apa? Sama dengan F2 dibagi dengan A2. Tuh, bentuknya kayak gini. Oke, semoga ini bisa dipahami sampai sini dulu. Oke, jadi inti dari fluida statis itu sebenarnya cuma ini aja tuh. Berikutnya ada satu lagi ya, satu lagi itu terkait masalah Archimedes. Archimedes ini sama aja kayak tadi, itu sebenarnya gaya. Ini sama kayak gaya kalau misalnya saya tulis di sini. Berarti kalau misalnya kita tulis punya gaya kan sama dengan massa kali percepatan. Ya, jadi kalau misalnya pada kasus seperti ini mirip juga bentuknya ya. Coba lihat di sana FA itu ditulis biasa Rho kali V dikalikan dengan G. Jadi yang ini sebenarnya massa cairan ya, massa cairan. Jadi ini juga sama bentuknya dengan percepatannya adalah bentuk percepatan gravitasi. Kenapa? Karena yang dialami oleh benda ini kan percepatan gravitasi ya. Makanya dia itu yang ditulis ada Rho kali V kali G, dan V-nya di sini adalah volume benda yang tercelup ya. Jadi penting diingat di sini bagian V volume yang V ini adalah V tercelup ya. V tercelup tuh. Bentuknya seperti ini. Nah, oke. Semoga ini sedikit materinya. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk contoh soal karena terlalu lama nanti bikin bosen gitu ya. Nah, yang pertama ini ada soal sebuah pipa U diisi dengan dua cairan yang berbeda seperti gambar gitu ya. Ada gambar terus dibilang apa? Jika massa jenis P1 sama dengan 0,8 gram gitu ya, dan P yang kedua sama dengan 1 gram, dan H1 itu sama dengan 10, maka tinggi H2 berapa? Nah, jadi intinya pada kasus seperti ini sama aja, kita harus melihat kedua tekanannya. Tekanan di kiri sama tekanan sama, di kanan harus sama. Di sini sama, di sini harus sama ya. Tuh, tekanan di kiri sama dengan tekanan di kanan tuh. Jadi kalau misalnya saya gambar ulang, bentuknya kayak gini ya. Berarti ada cairan sini sama ada cairan sini ya. Yang ini ditanya H2 dan di sini ketinggiannya H1. Berarti kalau misalnya gitu
Ini artinya apa? P kiri sama dengan P kanan ya. Tapi karena dia itu bentuknya pada kasus ini sama dengan dia itu menggunakan cairan, ya jadi kita langsung pakai rho GH aja kan, tekanan rho GH ya. Berarti rho GH 1 sama dengan apa? Rho kali G kali H, ini 2, G-nya tinggal dicoret tuh. Jadi langsung aja, langsung kita bisa masukin pada kasus seperti ini ya. Jadi kalau saya masukin rho satunya ternyata katanya 0,8, udah tinggal ditulis 0,8. H1-nya berapa? 10. Oke, tulis 10 ya. Jadi saya di sini nggak usah ngubah ke dalam bentuk meter dulu. Kenapa? Kalau saya ubah ke dalam bentuk meter, nanti ini bakal memperlambat penyelesaian ya. Jadi tinggal masukin rho 2-nya berapa? Rho 2-nya itu 1 katanya ya. H2 yang ditanya. Ya udah tinggal dimasukin. Berarti H2 sama dengan apa? Sama dengan ini 0,8 dikalikan dengan 10 berarti 8. Terus dibagi dengan 1 berarti jadi jawabannya 8 cm tuh. Langsung jawabannya bagian yang D. Oke, semoga ini bisa dipahami. Oke, untuk berikutnya lanjut. Ini ada latihan tuh. Silakan yang udah hadir boleh dikerjain, dicoba ya. Saya cek di grup. Waktunya kita kasih timing aja ya. Waktunya coba ya. Tuh, semoga bisa dipahami ini dengan cukup baik ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup ya. Atau chat pribadi juga saya nggak apa-apa itu ya. Nah, untuk pada kasus kok soal ini ya, saya kasih waktu berapa menit nih? 2 menit. Yang hadir siapa aja boleh komen dong. Ya, ini pribadi juga saya nggak apa-apa ya. Nah, untuk pada kasus kok soal ini ya, saya kasih waktu berapa menit nih? Yang hadir siapa aja boleh komen dong. Oke, saya langsung bahas aja ya untuk soal yang ini. Jika massa jenis larutan B sebesar 0,92 katanya ya. Besar massa jenis larutan A berapa? Jadi ini sebenarnya sama kayak tadi, bentuknya mirip kayak gini ya. Mirip kayak gini, langsung kalau misalnya saya tulis berarti artinya apa? Rho kalikan dengan H11 sama dengan rho kali 2 kali H2 tuh. Ini untuk yang soal yang kedua ya, yang latihan. Nah, terus jadi kalau misalnya saya masukin, bentuknya gimana? Bentuknya kayak gini aja. Sama dengan rho satunya yang ditanyakan ya, yang bagian kiri yang ditanyakan tingginya 6 ya udah tulis saja sama dengan rho 1 dikalikan dengan 6 ya. Sama dengan apa? Rho 2-nya 0,92 ya. 0,92. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 10 tinggal ditulis kayak gini, langsung ketemu tuh. Rho 1 sama dengan apa? 0,92 dikalikan 10 dibagi dengan 6. Jadi kalau misalnya saya masukin artinya apa? 92 dibagi dengan 6 ya. Ini tinggal kita pakai jadi sama dengan 9,2 dibagi 6. Sekitar 1 koma ya. Jadi kalau misalnya ditulis rho 1 berarti sama dengan 1. Sisanya kalau 9 dibagi 6 itu kan 3,2 ya. 3,2 tuh. 3 per 2 per 6. Berarti ini sama dengan berapa? Nah, tinggal dilihat. Sisanya berarti sekitar berapa nih? Kalau misalnya kita punya kasus gini ada 3 per 2 ya. 3 per 2 berarti 1,5 ya. 3 per 6 ya, sorry. 3 per 6 itu sama dengan setengah gitu ya. Berarti rho 1 sama dengan apa? 1,5. Tuh, yang jawabannya 1,5 yang mana? Oh ya, berarti ini. Jawabannya ini. Oke, jawabannya berarti bagian yang D. Langsung aja bisa kita pakai kasus kayak gitu ya. Ya, jawabannya 1,53 gram per centimeter. Nice, Hendrik. Bener.
Oke, saya lanjutin ya. Semoga ini bisa dipahami. Langsung bisa dikerjakan ya. Yang ini masih gampang-gampang semua nih. Terus contohnya ada lain ya. Di dalam sebuah tabung ini saya kasih contoh, sebenarnya saya yang harus mengerjakan sendiri. Nanti yang berikutnya baru teman-teman ada latihannya. Itu untuk yang teman-teman kerjakan ya. Nah, di dalam tabung gelas terdapat minyak setinggi 20 cm dengan mengabaikan tekanan udara luar. Ingat di sini mengabaikan tekanan udara luar. Tekanan yang terjadi pada dasar tabung adalah 1,600 Newton per meter persegi katanya. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka massa jenis minyak adalah berapa gitu ya. Jadi ini sama aja kayak kita memiliki yang ini soal yang ketiga ya. Ini kalau misalnya saya punya kasus kayak gini, ternyata di sini punya tekanan sama dengan apa? 1,1600 katanya tuh. Terus dia itu ketinggiannya apa? Ketinggiannya 20 cm. Pada kasus ini karena dia itu diminta dalam bentuk meter, satuan terakhirnya dalam bentuk Newton per meter persegi, artinya harus diubah dalam bentuk meter. 20 cm berarti sama dengan 0,2 ya. 0,2 meter tuh. Jadi kalau misalnya kita punya kasus seperti ini, ya udah langsung aja masukin P berarti sama dengan rho kali G kali H. P-nya berapa? Tekanannya ada 1600 ya. 1600. Rho-nya yang ditanyain ya. Terus G-nya berapa? G-nya 10. H-nya berapa? 0,2. Tuh, tinggal dimasukin. Berarti sama dengan apa? 1600 sama dengan rho kali dengan 2. Kan 10 kali 0,2 2 ya. Berarti rho-nya berapa? Rho-nya sama dengan tinggal dimasukin berarti 1600 bagi 2 berarti sama dengan 800 ya. 800 kg per meter kubik tuh. Jadi kalau misalnya satuannya mana? Oke, berarti jawabannya bagian yang A ya. 8 kali 10 pangkat 2. Tuh. Oke. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjutin. Ini saya kasih waktu untuk berpikir sebagai contoh. Ini mirip bentuknya. Silahkan dicoba. Untuk soal ini, jika massa jenis larutan B sebesar 0,2 Oh iya, kalau misalnya ada yang nggak dimengerti bisa diulang dikit ya, nggak masalah nanti. Terus sekarang ikut aja dulu. Oke, gimana? Ada yang sudah selesai jawabannya? Berapa ini yang ini soalnya? Oke, kalau nggak ada langsung aja saya bahas ya. Daripada lebih lama nanti kelamaan ini udah 19 menit ya. Nah, untuk pada kasus soal ini soalnya soal jebakan. Saya cuma bikin aja tadi ya. Terus jadi kalau misalnya kita punya kasus seperti ini katanya ada tabung kayak gini ya. Tingginya itu sama dengan 38 cm. Nah, 38 cm air raksa di sini tapi saya nggak nyebut massa jenis air raksa yang berapa. Kenapa? Karena di bawah udah dikasih tahu bahwa 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg. Artinya, kalau misalnya kita lihat pada kasus ini ada 38 cm air raksa. Berarti tekanan dari cairan ini doang ya. Cairan ini saja itu tekanannya P-nya sama dengan apa? Rho kali G kali H kan seharusnya. Tapi kalau misalnya pada kasus ini sama dengan apa? 38 cm air raksa tuh. Nggak usah ditulis nggak apa-apa, jadi kayak gini. Artinya kalau 38 cm air raksa ini sama dengan apa? Sama dengan 10
setengah dari 76 ya nggak? Jadi ini sama dengan 0,5 ATM ya, 0,5 ATM. Jadi kalau misalnya saya cari ada tekanan total, tekanan awalnya P0-nya di sini sama dengan 1 ATM. Berarti kalau misalnya cari tekanan total ya, tekanan total P total berarti sama dengan apa? Sama dengan P awalnya ditambah dengan apa? Ditambah dengan P yang dikasih oleh cairannya ya. Cairan tuh. Jadi kalau misalnya saya masukin P awalnya, P yang dikasih di awal dia itu sama dengan 1 ATM ya. 1 ditambah dengan 0,5. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 1,5 ATM. Oh iya, ternyata di pilihan nggak ada, tapi kita punya dikasih tahu ternyata 1 ATM itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Berarti kalau misalnya dicari dalam P total, berarti sama dengan apa? 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tuh, udah, berarti jawabannya bagian yang B. Nah. Oke, semoga ini bisa dipahami dulu ya. Nah, buat teman-teman yang nanti ngulang belakangan ya tidak masalah, tapi yang penting kalian itu bisa mengerti atau dapat idenya dari apa yang dipelajari ini ya. Tuh, jawabannya seperti ini ya. Oke, saya lanjutin. Ini ada lagi. Nah, ini ada soal tentang terapung, tenggelam, dan melayang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya soal nih. Ya, saya kecilin dulu nih soundnya. Nah, gambar berikut menunjukkan sebuah benda yang terapung pada zat cair dengan massa jenis zat cair adalah 1200 kg per meter kubik katanya ya. Jika diketahui bagian 1/5 bagian benda ya, jadi ini maksudnya 1/5 bagian bendanya itu dia terapung gitu ya. Nah, massa jenis benda tersebut adalah berapa gitu ya. Artinya pada kasus seperti ini dia itu harusnya dia tuh lebih kecil ya. Massa jenisnya lebih kecil. Kenapa? Dia itu kan terapung ya. Kalau dia terapung pasti massa jenis lebih kecil. Nggak mungkin lebih daripada 1200. Berarti bagian yang nggak mungkin itu bagian yang D sama E, nggak mungkin. Karena ini udah sama dengan 1200 dan lebih dari 1200. Kemungkinannya berarti cuma yang 3 ini ya. Tuh, kalau misalnya kita masukin pada kasus seperti ini, caranya sebenarnya sederhana kayak gini aja nih. Jadi tinggal lihat massa zat cair ya. Artinya ini dia itu pakai hukum Archimedes ya. Nah, ini 1/5 ya. 1/5. Berarti bagian yang bawahnya yang ini sama dengan apa? Sama dengan 4/5 bagian ya. 4/5 bagian. Nah, apa yang bisa kita dapat idenya di sini? Idenya cuma kayak gini sebenarnya. Ada gaya ke bawah di sini yaitu gaya berat bendanya, sama ada gaya ke atas ya. Gaya ke atas yang diberikan oleh gaya Archimedes. Artinya gaya Archimedes harus sama dengan gaya berat bendanya. Berarti mg itu sama dengan mg. Tapi ini untuk benda, yang ini untuk cairan ya. Tuh, kan berat benda. Kalau berat itu dan gaya Archimedes ini kan sama dengan m cairan dikalikan g tuh. Ya, jadi atau rho V kali G. Kayak seperti yang udah kita bahas di materi yang sebelumnya tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kasus kayak ini G-nya tinggal dicoret aja. Ini sama dengan apa? Rho dikalikan dengan volume, ini untuk benda, ini untuk benda. Sama dengan apa? Untuk cairan, berarti sama dengan rho cairan dikalikan volume cairan. Volume cairan ini adalah volume benda yang tercelup. Berarti berapa jumlah yang tercelup dari sini aja nih. Berapa jumlah yang tercelupnya, bagian tercelupnya. Berarti itu sama dengan apa? Sama dengan 4/5 bagian. Yang seperti ini ya. 4/5 bagian dari volume total. Berarti 4/5 dari volume. Berarti kalau saya masukin artinya apa? Rho benda dikalikan volume sama dengan apa? Rho cairan 1200 ya. Dikalikan dengan apa? 4/5 dari volume. Coret-coret tuh. Kasih kayak gini. Jadi kalau misalnya kita tulis berarti rho bendanya sama dengan apa? Sama dengan 4/5. Berarti ini sama dengan kita bisa bagi ini berapa nih? Jadi sama dengan 1200 ini sama dengan 12 kali 100 kali 4 dibagikan 5 lah gitu ya. Caranya coret ini 20 ya. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 2 kali 12 berarti sama dengan 24. 24 ada nolnya ya. Kali 4 nih. Jadi ini sama dengan apa? Sama dengan 96. Nah, jadi harusnya jawabannya bagian yang ini adalah 960 kg
per meter kubik tuh. Jadi jawabannya gini, rho B. Nah, kalau misalnya kita punya kasus seperti ini, mana yang harus dipilih? Nah, yang dipilih adalah bagian, ingat ini mengingat aturan bilangan angka penting ya. Kalau misalnya kita panggil apa angka penting, dia itu kan 6. 6 itu lebih gede ya, berarti dia tuh naik. Berarti jawabannya harusnya apa? Rho bendanya berarti sama dengan 1000 tuh. 1000 kg per meter kubik tuh. Berarti jawabannya bagian yang C tuh. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Kalau misalnya nanti ada yang belum bisa diulang lagi ya tontonnya tuh, gak masalah. Tuh. Contoh soal lain ya. Ini ada soal lain. Kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan di grup juga ya. Tuh. Dan di luar pelajaran juga bisa. Gak masalah. Nah, sebuah benda bermasa 10 kg dan masa jenisnya 5 gram gini ya, dicelupkan seluruhnya ke dalam air dan masa jenisnya 1 gram per cm kubik. Jika percepatan gravitasi gitu, maka gaya ke atas yang dialami benda adalah berapa gitu ya. Nah, ingat, ini ada benda 10 kg, masa jenisnya 5 ya. Kalau misalnya kita punya kasus seperti ini, artinya coba lihat, masa jenis bendanya jauh lebih gede daripada masa jenis cairannya. Artinya bendanya dia itu tenggelam ya. Jadi kalau misalnya saya gambar bentuknya kayak gini, ada bendanya tenggelam tuh. Nah, artinya kalau misalnya kita punya kasus seperti ini, gaya ke atas yang dialami adalah sebesar dengan volume bendanya. Volume bendanya berapa? Harus dicari tahu dulu. Dari mana? Dari soal yang itu ya. Jadi kalau misalnya saya masukin volume bendanya, berarti sama dengan apa? Tinggal ditulis saja itu sama dengan kalau misalnya ditulis berarti kan rho itu sama dengan massa per volume ya. Nah, pada kasus seperti ini yang kita butuhin volumenya. Volume bendanya berarti sama dengan massa per rho. Berarti kalau ditulis sama dengan apa? Sama dengan 10 dibagi dengan apa? Dibagi dengan 5. Nah, 5 gram per cm kubik itu harus dibikin dalam bentuk kilogram. Berarti artinya jadi 5000 ya. 5000 kilogram per meter kubik tuh. Ini kilogram. Artinya volume bendanya berarti sama dengan apa? 10 per 5. Pada kasus ini ya. Berarti 10 per 5000 ya. Jadi ini bisa caranya ngerjain soal kasus kayak gini biar enak. Ini bikin aja kayak gini biar jadi 10 bagian bawahnya. Berarti ini 10 dikalikan dengan 2 dibagi dengan apa? 5000 ya, dikalikan dengan 2. Berarti kan bagian ini jadi 10.000 ya. Berarti sama dengan apa? 20 dikalikan apa? Nah, 2 kali ini dibagi dengan 10.000 ya, atau 10 pangkat 4 ditulisnya. Berarti sama dengan apa? 20 kali 10 pangkat 4 tuh. Minus tapi kenapa? Karena dia naik ya. Berarti ini volume bendanya. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Ini satuannya adalah meter kubik tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita cari tahu berapa gaya yang di atasnya, berarti tinggal sekali lagi pakai ini F Archimedes ya. Sama dengan apa? Rho kali volume kali G ya. Ini untuk cairan, ini untuk cairan ya. Jadi kalau misalnya rho cairannya kan 1, berarti kalau dibikin berarti jadi 1000 ya. Tuh. 1000. Terus volume cairannya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. G-nya 10. Oh ya, ini ada 1000, ada 10 pangkat minus 3. Ini tinggal dicoret tuh. Jadi sisanya cuma bagian 2 kali 10. Berarti F cairan F yang atasnya sama dengan 20. 20 Newton. Oke, berarti jawabannya bagian yang A. Tuh. Oke, semoga bisa dipahami ini. Ada lagi? Sama? Konsepnya kayak gini ya. Sama soal sebelumnya bisa dicoba lagi nanti, silakan. Atau kalau enggak nanti caranya untuk belajar yang kayak gini ya, kalian harus pause dulu. Jadi kalian hentikan dulu, coba dulu baru ngeliat nonton lagi ya. Untuk ngelanjutinnya kayak di skip dulu, di pause dulu, terus baru dikerjakan dulu sendiri, baru ditonton lagi biar dia tuh biar nyantol di otak gitu ya. Jadi biar dapat idenya, oh ya ternyata dia tuh bendanya ditaruh, diangkat dan sebagainya gitu ya. Ada yang ngedorong, ada yang narik, gitu aja caranya tuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan di grup saya tunggu ya. Loncat. Nah,
Oke, untuk pada kasus ini saya langsung aja. Yang ini ini ada soalnya yang tadi ya. Tuh, saya bahas. Kalau saya bahas bentuknya gimana nih? Sebuah balok plastik homogen dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang penuh berisi cairan ya, katanya itu. Jika massa jenis balok 0,96 gram per sentimeter kubik dan massa jenis cairanlah segitu, maka rasio volume balok yang apa dia bilang tuh? Balok terhadap volume cairan yang tumpah. Jadi artinya dia cuma kayak gini nih ya. Ada cairan dia diisi penuh gitu ya. Tuh. Jadi bagian ini saya ganti warnanya, cairannya ya. Jadi ini dia itu diisi penuh. Kemudian apa? Kemudian kita taruhin dia balok ya. Kalau misalnya saya taruhin balok di sini, artinya ada cairan yang tumpah ya. Jadi ada cairan yang tumpah ke sini tuh. Nah, yang ditanya adalah berapa rasio antara volume balok terhadap volume cairan yang tumpahnya ini. Nah, artinya kalau misalnya saya lihat pada kasus gini kan volume balok ya. Jadi antara volume balok ya dibagi dengan volume cairan yang tumpah, ini sama apa? Ini sebenarnya volume total. Kalau volume balok ya, volume cairan yang tumpah itu tidak lain sama dengan volume balok yang tercelup yang sini ya. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya saya masukin ini tidak lain sama dengan kita harus mencari tahu pakai perbandingan ya. Jadi caranya apa? Caranya tinggal dilihat berapa cairan yang tumpah. Caranya pakai apa? Pakai presentasi ya. Cara paling gampangnya pakai presentasi. Berarti volume balok tercelup ya, balok tercelup itu dibagi dengan volume balok total ya. Itu sama dengan apa? Sama dengan massa jenis dari balok dibagi dengan apa? Dibagi dengan massa jenis dari cairan ya. Ini sebenarnya sama aja kayak kita mau ngebandingin ini sebenarnya ini kali G kali V gitu, G kali V gitu. Tapi ini langsung dicoret bagiannya. Jadi tinggal kita pakai bagian yang ininya aja ya. Nah, jadi kalau misalnya saya masukin bentuknya ini row bendanya berapa? Row bendanya 0,96 ya. 0,96. Row cairannya berapa? 1,2 ya. Nah, yang ditanyakan ingat volume balok total terhadap yang tercelup. Yang tercelup ini bahasa lain dari yang V yang tumpah. Jadi ini sebenarnya kita disuruh cuma cari kebalikannya saja. Jadi kalau misalnya saya tulis ini artinya apa? V tumpah ya dibagi dengan P total ya. Itu sama dengan apa? Sama dengan 0,96 sama 1,2. Ini sebenarnya kelipatan dari 12 ya. Jadi kalau misalnya saya bagi yang ini jadinya 8, ini jadinya 10 tuh. Jadi kalau misalnya saya masukin ya, kenapa 96 kan 96 kali 12 itu nah 2 kali nah coba ya. Saya tulis 12 kali 8 berarti 2 kali 8 16, 6 simpen 1 1 kali 8 8 tambah 1 berarti 9 tuh. Di kelipatan. Makanya saya bagi dengan mirip saya bagi dengan 12 karena saya mempunyai koma, makanya saya langsung komanya saya hilangin ya. Tuh. Jadi kalau misalnya saya masukin ini jadinya apa? Kalau P total dibagi dengan P yang tumpah itu sama dengan apa? Sama dengan tinggal dibalik berarti sama dengan 5 dibagi dengan 4. Kenapa 10/8 ya? Oke, berarti jawabannya bagian yang C. Oke, semoga ini bisa masuk. Nice, bener dok. Tuh. Oke, ini adalah ide-ide yang harus kalian pahami ketika kita belajar tentang fluida yang statis ya. Tuh. Saya akan lanjutkan ke bagian yang fluida yang dinamis ya. Nah, masih kita tunggu azan dulu bentar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan juga sekalian nunggu azan untuk ngejelasin berikutnya.
Dan jangan lupa tetap di rumah ya, jangan keluar-keluar. Kenapa? Karena khawatir kalian kita kena ketularan virus dengan orang lain. Jadi cara paling amannya ya diem di rumah aja atau belajar dari rumah. Bentar, tunggu bentar, sholat tunggu azan bentar ya. Nah, oke, lanjut ke fluida dinamis ya. Nah, fluida dinamis artinya ini adalah fluida yang bergerak. Jadi kita meninjau contohnya air dalam selang gitu ya. Terus apalagi tuh semprotan misalnya. Dan ini kita meninjau terkait masalah pokoknya ada cairan atau ada udara yang sedang bergerak. Kenapa? Karena yang namanya fluida bukan cuma cairan, tapi udara juga termasuk dalam bentuk fluida karena dia itu bisa mengalir ya. Nah, ini penting untuk diingat dan banyak hal yang bisa kita golongkan ke dalam bentuk fluida. Jadi jangan cuma dianggap satu aja ya. Terus langsung apa yang penting dari fluida? Yang pertama ada debit ya. Debit itu intinya cuma berapa liter yang ngalir tiap detik. Jadi namanya debit ya. Debit itu jumlah liter tiap detik. Jadi kalau misalnya kita tulis ini simbolnya sebagai Q bisanya ya, bukan ini Q-nya bukan kalor, ini sama dengan apa? Volumenya dibagi dengan waktunya tuh. Volume dibagi waktu. Tapi kalau misalnya kita tulis dalam bentuk kasus yang lain, kadang kita tulis sebagai apa? Sebagai bentuk yang di sini A dikalikan dengan V itu. Apa maksudnya ini? Ini sama dengan apa? Kan volume itu sama dengan luasan dikalikan dengan tinggi atau X gitu ya. A kali X dibagi dengan T. Tapi X per T ini adalah kecepatan. Berarti Q itu bisa ditulis sebagai apa? A dikalikan dengan kecepatan. Tuh. Jadi yang terus. Namanya ada yang namanya kontinuitas. Kontinuitas itu artinya kalau misalnya dia masuk seliter, berarti keluarnya juga seliter. Nggak mungkin 2 liter ya. Nggak mungkin. Ini karena ini bukan sulap gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin pada kasus seperti ini ada huraian apa? Artinya apa? Ki yang masuk itu sama dengan ki yang keluar ya. Ki yang keluar. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar ya. Jika luas penampangnya A1-nya 8 cm persegi, A2-nya sama dengan 2 cm persegi ya. Terus, dan laju cairan di V2 yang kedua yang kanan ya. Yang bagian yang ini yang V2 semoga kelihatan. Kita kecilin ya. Di V2 itu sama dengan apa 2 meter per sekon katanya. Jadi kalau misalnya di sini 2 meter per sekon, ditanya berapa kecepatan dia masuk, V-nya di sini masuk berapa gitu. Caranya apa? Caranya tinggal dimasukin aja pakai ya. Pakai yang ada yang masuk, ada yang keluar. Artinya yang bagian kanan itu luasannya 2, kecepatannya 2. Di sini 8. Yang ditanya berapa kecepatannya ya? Tuh. Jadi ini yang tanya, berarti V-nya sama dengan apa? 2 kali 2 dibagi dengan 8, berarti sama dengan 0,5 ya. 0,5 meter per sekon tuh.
langsung ya. Tuh, jadi ini kalau misalnya paham biasanya bakal cepet. Tuh, jadi kita lihat aja, nggak usah dipikirin rumusnya, tinggal lihat, oh ya ini masuknya berapa, keluarnya berapa. Konsepnya cuma kayak gitu sebenarnya fisika, jadi jangan dibawa diperibet ya. Tuh. Adapun rumus-rumus itu sebenarnya itu untuk membantu kita mengerjakan ya, membantu kita mengerjakan dalam soal aja ya. Kalau misalnya kita bisa mengerjakan tanpa rumus ya nggak masalah dong, nggak ada tuntunan kan untuk itu tuh. Oke, lanjut. Suatu jenis fluida dialirkan melalui sebuah pipa mendatar yang panjangnya L dan luas penampang ujungnya adalah A. Jika ujung yang lain luas penampangnya 1,2 A, maka yang tidak mempengaruhi kontinuitas fluida tersebut. Pada kasus seperti ini, coba lihat. Di sini yang kita dapetin ya, kalau misalnya kita lihat persamaan tadi, persamaan yang sebelumnya, yang mempengaruhi cuma dua kemungkinan. Kalau enggak kecepatan, ya luasan gitu ya. Tuh, kalau enggak kecepatan ya luasan. Artinya enggak ada yang menunjukkan panjang di sini. Ya udah secara otomatis kita langsung bisa tuh. Yang bagian jawabannya bagian yang panjang pipa. Jadi enggak mempengaruhi. Ketinggian titik yang diamati berpengaruh enggak? Berpengaruh. Kapan kita ngelihat? Kita ngelihat setelahnya ya. Tuh, ini kita sebut sebagai Bernoulli. Jadi kalau misalnya dia semakin tinggi, contoh ya. Kalau misalnya kita nggak punya bayangan terkait masalah rumusnya, langsung aja pakai yang keseharian kita nih. Kalau misalnya kita semprotin air ke atas ya, makin atas kan makin makin lambat. Jadi secara otomatis, oh ya ketinggian juga mempengaruhi diameter penampang. Oh ya kalau diameter penampang itu kan dia itu terkait masalah apa? Luasan atau luasan pipanya ya, penampang pipanya tuh. Jadi tinggal langsung dipakai untuk jawaban pada kasus ini udah tadi sama dengan panjang pipanya yang tidak mempengaruhi ya tuh. Sorry ini mungkin panjang saya ngejelasinnya, tapi ini untuk memicu kalian untuk berpikir aja ya sebenarnya itu. Oke, ini ada lagi tuh soal fluida ideal mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang A katanya. Oke, berarti dia tuh masuknya dalam bentuk A ya. Jadi masuknya itu dalam bentuk dalam A. Terus dia bilang apa? Kemudian pipa mengalir melalui dua pipa yang luas penampangnya lebih kecil seperti gambar ya. Kecepatan fluida pada pipa yang luas penampangnya 0,75 A, bagian yang bawah yang sini ya. Yang ini sama dengan adalah berapa gitu. Oh iya, ternyata di sini dia masuk ini penampangnya A, dia itu kecepatannya 2 meter per sekon. Ini sebenarnya kecepatan 2 meter per sekon. Terus apa? Untuk di 0,5 A bagian yang sini, semoga kelihatan dari gambar yang kalian ada, itu ini adalah 3 meter per sekon. Ditanya ini keluarnya berapa. Jadi caranya apa? Yang akan masuk sama dengan yang keluar ya. Konsepnya kan cuma yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi kalau misalnya yang masuk berarti Q1. Yang keluar apa? Ada Q2 ditambah dengan Q3. Udah tinggal dimasukin. Q1-nya apa? Luasnya A. Terus kecepatannya berapa? Kecepatannya 2. Yang Q2 ya, Q2-nya itu bagian yang 3, berarti dia itu masuknya apa? Masuknya 0,5, penampangnya 0,5, terus keluarnya 3 meter per sekon kali 3, ditambah dengan apa? Yang di bawah, yang 0,75, jadi ini ada 0,75, ditanya kecepatannya berapa gitu ya. Jadi yang dibutuhin adalah kecepatannya, bagian yang ini. Bentar, pakai yang lain. Dan butuhin yang ini. Jadi kalau tinggal dimasukin ya. Ini ada A-nya, semuanya ada luasannya A ya. Jadi ini tinggal dicoret aja tuh. Terus 2 berarti sama dengan apa? Sama dengan 3 dikalikan 0,25 0,5 berarti sama dengan 1,5 ditambah dengan apa? 0,75 dikalikan dengan kecepatan yang ada. Hati-hati ketika membedakan antara kecepatan sama volume. Kenapa? Karena kadang kita sering tertipu masalah ini, padahal itu sebenarnya sesuatu yang sederhana ya. Nah, jadi kalau misalnya sini 2 dikurangi dengan 1,5 sama dengan apa? 0,75 kali V ya. Jadi kalau misalnya sini sama dengan apa? 0,5 V. 0,5 sama dengan 0,75 ya. V. Berarti kalau dimasukin V sama dengan apa? 0,5 dibagi dengan apa? 0,75. Nah, tinggal dimasukin kayak gini. Jadi jawabannya berapa? Ini tinggal dimasukin aja sebenarnya ya. Ini kalau misalnya masukin berarti sama dengan apa? Sama-sama dibagi ini jadi 50. Kalau mau dibikin ini juga nggak apa-apa tuh. Terus sama-sama dibagi dengan 25. Sama dengan apa? 2/3 ya. 2/3 meter per sekon. Tuh. Berarti jawabannya bagian yang ini. Nah. Oke. Semoga ini bisa membantu kalian untuk berpikir. Jadi caranya sebenarnya dalam fisika itu kayak kita ngelihat aja. Oh ya,
lihat keseharian aja sih sebenarnya, itu cara gampang tuh. Berikutnya, nah ini ada nih persamaan Bernoulli ya, ini biar biar cepet ya, saya sorry ini saya rada mempercepat sedikit biar kalian nggak yang nonton belakangan nggak bosen juga ngeliat kok panjang videonya gitu ya. Tuh. Nah, persamaan Bernoulli ya, menurut persamaan ini besarannya ya, jadi yang harus sama kayak tadi ya, tentang yang masuk sama keluar tuh. Jadi yang masuk harus sama dengan yang keluar. Dan ini sebenarnya bentuk lain dari energi. Coba lihat, di sini ada rho GH, ini sama dengan M GH. Kalau di sini ada setengah kali rho V kuadrat, ini sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi ini mirip sebenarnya dengan persamaan energi. Tapi sekarang ini berlakunya kalau misalnya di fluida itu dia itu berlaku untuk tekanan ya. Nah, jadi ini pakainya konsep yang untuk tekanan tuh. Jadi kalau misalnya saya masukin bentuknya gimana? Udah pakai kayak gini aja. Contoh. Nah, ini contoh penerapan dari konsep ini ya. Salah satunya adalah di pesawat. Jadi kalau misalnya saya pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal seperti digambar pada berikut ya. Nah, ada kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara. Maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar. Nah, intinya kalau misalnya kita punya kasus seperti ini, kalau dia itu kecepatannya gede udaranya, berarti tekanannya atas bawahnya jadi kecil ya. Kalau dia kecepatannya gede, tekanannya jadi kecil ya. Intinya seperti itu pada kasus seperti ini. Artinya kalau misalnya kita punya ya, jadi ya, intinya apa? Tekanan di atas pasti harus lebih gede, lebih kecil daripada tekanan di bawah. Biar apa? Biar pesawatnya bisa naik. Contoh kayak gini ya. Ada pesawat kayak gini, ada pesawat ini. Berarti di sini ini harus tekanannya kecil, di bawah ini tekanannya gede, biar bisa didorong ke atas, biar bisa naik ya. Tuh. Jadi artinya apa? PA harus lebih kecil daripada PB. Mana nih? PA lebih kecil dari PB. Ada dua kemungkinan, berarti yang ini sama ini ya. Terus, dan dia itu harus berkebalikan dengan kecepatan. Artinya kecepatan di A harus lebih besar daripada kecepatan B. Berarti ini jawabannya bagian yang ini ya. Tuh. PA harus lebih besar dari PB sehingga tekanan di A lebih kecil daripada tekanan di B. Tuh. Oke. Semoga ada yang bisa diambil dari apa yang saya ajarkan ini. Terus mungkin ada yang nanya. Ini pertanyaan yang sering saya dapetin. Cara biar enak bisa belajar fisika itu kayak gimana sih biar bisa? Caranya sebenarnya sederhana, itu kalian harus sering-sering ngelihatnya. Jadi kalau misalnya saya kadang kalau ngerjain soal itu kayak gini cara ngerjainnya. Tinggal diketik aja di Google, nanti keluar sendiri. Kita tinggal belajar dari Google. Dari Google itu sudah menyediakan semuanya sebenarnya. Tinggal dipilih-pilih aja kita mau ngambil dari mana. Dan saya sarankan pilihlah yang ada kunci jawabannya biar teman-teman kalau misalnya belajar bisa ngelihat. Kalau misalnya bingung, oh ya ini yang bisa saya pakai gitu ya. Nah, untuk pada kasus gini tinggal dimasukin gitu ya. Karena ini pelajarannya tentang fluida, saya tulis aja tuh soal fluida dinamis SBMPTN. Udah tinggal ditulis tuh. Muncul. Jadi banyak banget yang bisa, ada 25 soal penyelesaian fluida statis. Yang ini untuk dinamis tuh. Contoh yang kayak tadi ya, sebuah benda berongga terapung diam di dalam air gitu ya. Katanya berongga akan terapung. Kalau dia terapung berarti mas jenisnya lebih kecil. Mas jenis benda lebih kecil dari itu. Dan jawabannya bagian yang B. Ya. Berikutnya. Coba lihat. Apa jawabannya? Oh, ini ada penjelasannya. Oke. Berikutnya. Seorang murid melakukan sebuah percobaan tentang mas jenis. Sepotong kayu terapung dengan 0,2 bagian tercelup di dalam air. Ingat, 0,2 bagian. Berarti 20%-nya aja. Jika massa jenis cairannya adalah 1000, maka massa jenis cairan. Ini saya bisa langsung tebak, berarti kalau misalnya 0,2 berarti sekitar 20% ya. 20% dari 1000 berarti dia itu sama dengan 200. Berarti jawabannya pasti A. Coba lihat. Tuh 200. Jadi tanpa kita ngoret-ngoret juga bisa sebenarnya ya. Kalau misalnya kita udah ngerti. Jadi yang penting itu adalah harus ngerti dulu ya. Ini juga sama tuh ya. Nanti bisa dicoba, nih saya kirimkan bisa dicari. Saya ngambil dari carafisika.blogspot.com tuh ya. Dan ini juga sama. Ada juga yang lain, sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu untuk pertemuan ini. Kita akan lanjutkan diskusi di grup ya, biar tidak terlalu lama.
Thank you atas perhatiannya. Kasihan juga kuotanya kalau misalnya terus-terusan kalian streaming ya. Oke, thank you. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.